Sebelumnya, perkenalkan saya Arta Pratama dari kelas 12 DPIB 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Apa itu ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang, contohnya air, kayu, dan lain-lain. Berdasarkan perubahannya, sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru. Gejala atau ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika. Yang pertama, perubahan bentuk, contohnya beras yang menjadi tepung beras. Yang kedua, perubahan wujud, contohnya seperti air menjadi es. Ketiga, perubahan ukuran, contohnya kapur barus yang lama-kelamaan menjadi kecil dan habis. Yang keempat, pengaruh pelarutan atau pemanasan, contohnya garam yang dilarutkan. Dan yang kelima, disebabkan oleh sebab-sebab lain, contohnya seperti pewarna makanan. Selanjutnya, perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menyebabkan munculnya zat baru. Ciri-ciri reaksi kimia yaitu terbentuknya gas-gas, timbulnya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Perubahan suhu ini ada dua. Yang pertama, reaksi eksoterm, contohnya pembakaran petasan yang meledak. Yang kedua, reaksi endoterm, contohnya perubahan beras menjadi nasi. Penyebab terjadinya perubahan kimia. Pertama, proses pernafasan. Proses pernafasan ini mengubah oksigen menjadi karbon dioksida. Yang kedua, proses fotosintesis, merubah gas karbon dioksida dan air menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Yang ketiga, pembakaran. Kayu dibakar menjadi arang. Selanjutnya ada perkaratan. Perkaratan adalah reaksi oksigen menembus ke dalam celah-celah besi sehingga lama-kelamaan terbentuk karat pada celah-celah besi. Selanjutnya ada pembusukan. Pembusukan adalah salah satu perubahan kimia yang membuat objek dapat mengalami perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh media pembusukan. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi yaitu proses terjadinya penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Next ada wujud. Wujud terbagi menjadi tiga, yaitu ada zat gas. Zat gas yaitu zat yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak memiliki volume atau bentuk yang pasti, contohnya udara, asap, air, gas, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cair. Zat cair yang dengan partikel-partikel yang bergerak bebas dengan saling melewati, contohnya air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Padat. Zat partikel yang partikelnya dikemas rapat, contohnya batu, kayu, besi, dan lain-lain.
Penggolongan materi berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran terbagi menjadi dua juga, ada homogen dan heterogen. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang tersisri atau materi sejenis. Contohnya ada air, emas 24 karat, gula, dan garam. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain sehingga reaksi kimia yang biasa. Unsur ini ada tiga, ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunan, misalnya dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat membentuk molekul AOR atau H2O. Selanjutnya ada campuran. Campuran itu zat yang terdiri atas beberapa jenis zat atau lebih. Sifat-sifat campuran ada 4. Yang pertama, terdiri dari dua zat tunggal atau lebih. Komposisinya sembarang dan tidak tetap. Sifat yang penyusunannya masih tampak. Yang terakhir, dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran homogen. Campuran semuanya sama dan merata sehingga tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya, disebut juga dengan larutan. Yang pertama, larutan padat. Contohnya kuningan, campuran tembaga dengan timah, stainless steel. Kedua ada larutan cair, contohnya larutan gula, campuran gula dengan air, larutan garam, campuran garam dengan air. Yang ketiga, larutan gas, contohnya udara, campuran bermacam-macam gas. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak semuanya serba sama karena seluruh bagiannya tidak tercampur secara merata, baik warna, rasa, maupun kekentalannya. Campuran heterogen terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada suspensi. Suspensi adalah campuran kasar tampak keruh dan terdiri dari berbagai fasa. Ukuran partikel dalam suspensi 100 nanometer. Contohnya seperti sungai, minyak dengan air. Yang kedua ada koloid. Koloid adalah campuran yang terletak antara larutan dengan suspensi. Ukuran partikel dalam koloid 1 km. Contohnya seperti susu, kecap, kaldu, dan asap. Selanjutnya yaitu perbedaan senyawa dengan campuran. Yang pertama itu penyusun. Senyawa tersusun dua unsur atau lebih, sedangkan campuran tersusun oleh beberapa unsur atau lebih. Yang kedua, sifat senyawa. Sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusun, sedangkan sifat campuran sesuai dengan unsur penyusun campuran masing-masing. Yang ketiga ada pembentukan. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuk melalui perubahan fisik. Yang keempat, perbandingan massa. Perbandingan massa penyusun senyawa tetap dan tertentu, sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tertentu. Yang terakhir, cara pemisahan. Senyawa melalui reaksi kimia, sedangkan campuran melalui proses fisika.
Macam-macam pemisahan campuran. Prinsip pemisahan campuran didasarkan perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunannya, diantaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, dan lain sebagainya. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter. Contohnya seperti memisahkan kelapa dengan santan kelapa. Yang kedua ada dekantasi. Dekantasi digunakan sebagai alat alternatif selain filtrasi untuk memisahkan cairan dengan padatan. Contohnya memisahkan antara air dan pasir. Yang ketiga ada evaporasi. Metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Contohnya larutan garam. Larutan dipisahkan secara perlahan dengan uap air. Yang keempat ada sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi apabila partikel padatan sangat halus serta jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya seperti pemisahan bubuk kapur dari air. Yang kelima ada ekstraksi atau penyaringan. Pemisahan campuran dengan cara ekstraksi terjadi karena adanya perbedaan kelarutan zat tertentu di dalam pelarutan yang berbeda. Contoh, proses pembuatan minyak kayu putih. Yang keenam, distilasi, penyulingan. Metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya seperti pemisahan air tawar dari air laut. Yang ketujuh ada corong pisah. Metode pemisahan campuran dua jenis zat yang tidak saling melarutkan. Contohnya pemisahan air dan minyak. Yang kedelapan ada kromatografi. Perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarutan serta perbedaan penyerapan kertas terhadap zat-zat yang hendak dipisahkan. Contohnya seperti bahan pewarna yang digunakan dalam makanan. Yang ke-9 ada kristakisasi. Teknik pemisahan kimia antara bahan padat dan bahan cair. Contohnya seperti pembuatan garam oleh para penambang di tepi pantai hanya dengan menggunakan penguapan alami. Yang terakhir ada sublimasi. Metode pemisahan campuran sesame zat padat berdasarkan perubahan wujud. Contohnya kapur barus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham.